Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki SX4 X-Over 1,5 manual tahun 2008. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak di reset atau diturunkan. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, jangan lupa di akhir video ini juga ada playlist kami mengenai stok-stok kami yang tersedia, listnya. Terus habis itu juga review Suzuki yang lain, serta ada beberapa playlist tips mencari mobil bekas. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, secara sekilas dari luar. Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk bodi mobil ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi sambungannya kita perhatikan, dia jaraknya itu harus presisi sama kiri dan kanan. Nah, terus habis itu juga di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek-objek atau benda-benda di sekeliling mobil. Jadi kita pastikan bahwa pantulan benda-bendanya itu dia simetris, tidak lurus, tidak bergelombang. Nah, perlu kita perhatikan juga bagian-bagian yang lain di luar, seperti lampu, kaca, terus habis itu juga ban, velg, dan sebagiannya dan lain-lainnya ya, bagian yang lain-lainnya. Nah, dia ban juga kondisinya juga masih tebal. Kondisi ban juga masih tebal, seperti itu. Oke, kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan, kita pastikan bahwa mobil ini aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Karena kalau dia bekas nabrak, berarti kondisi bodi sudah bergelombang dan kondisi nutnya juga sudah tidak presisi lagi. Nah, berikutnya kita periksa adalah di bagian dalam mobil. Nah, ini kuncinya sudah tergabung dengan remote ya, jadi kuncinya sama persis dengan R3 lain pada umumnya. Nah, R3 Suzuki pada umumnya ya, seperti R3, terus EPV juga. Nah, sekarang kita coba buka pintunya ya. Oke. Nah, oke. Pada saat dibuka sekali tekan, dia kebuka hanya di pintu supir. Nah, kita pencet sekali lagi untuk buka mobil. Nah, berarti dia kebuka secara keseluruhan pintunya, seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikut yang perlu kita periksa itu adalah di di bawah kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan pedal. Pedal juga tingkat kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu berikut juga yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan juga adalah instrumen dari dashboard. Pastikan bahwa instrumennya kondisinya masih oke. Nah, terus habis itu juga plafon ya gelap. Nah, plafon juga kita pastikan, kita periksa kondisinya seperti apa. Nah, terus habis itu juga jok, kondisi jok juga kita perhatikan bagaimana keadaannya. Nah, dia joknya masih orisinil, bawaan dari mobil. Dia bahannya bahan fabric atau kain. Nah, setelah kita cek secara keseluruhan sudah oke. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, tapi sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa juga ada dua hal penting, yaitu pertama level oli, kondisi oli, terus kedua coolant level sama kondisi. Nah, terus habis itu kita periksa juga di mesin rembesan, apakah ada rembesan. Terus habis itu kita ngolong juga ke bawah, kita periksa rembesan, terus kaki-kaki sekeliling mobil di bagian bawah. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil.
Nah, pada saat kita menyalakan mobil, kita pastikan bahwa nyalanya itu masih jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah atau akinya sudah soak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk, nah kita perhatikan dengan kita pegang setir ya. Kita pegang setir, kita bisa rasakan getaran mesinnya bagaimana. Terus dari posisi duduk kita juga kita bisa merasakan bagaimana getaran dari mobil. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Karena kalau dia getarannya berlebih, berarti ada kemungkinan yang pertama di engine mounting, terus habis itu yang kedua bisa jadi mesinnya pincang atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, setelah kita pastikan itu sudah aman, nah berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 68.000. Jadi mobil usia 2008 ya, sekitar 14 tahun, berarti kilometernya masih tergolong yang low, yang rendah. Nah, kita pastikan juga apakah ada record servisnya. Selain kita periksa juga kondisi mobil, fisik tidak bisa bohong. Nah, kita periksa juga apakah ada record servisnya. Nah, di SX4 ini juga ada dia record servis Suzuki, bisa kita lihat. Nah, servis berikutnya di 72.000 nanti, servis record Suzuki. Nah, terus habis itu juga masih lengkap. Jadi buku apa? Kita lihat ya buku, sebentar coba saya ambil dulu. Maaf. Nah, oke. Nah, jadi buku servis juga masih ada, buku petunjuk juga masih ada, sama buku jaringan perawatan Suzuki ya, seperti itu. Jadi masih lengkap seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas itu kilometer sesuai dengan fisik mobil, dengan kita lihat dari kondisi mobil serta rekor servisnya. Oke. Nah, berikutnya kita periksa di mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, ini buat buka bensin, tangki bensin. Nah, ini buat pengaturan lampu fog lamp ya, lampu fog lamp. Nah, terus habis itu juga di sini pengaturan power window ya, ini power window. Nah, sekarang kita coba buka power window-nya, kondisi power window juga masih oke. Nah, dia spion sudah elektrik dan sudah retract. Nah, ini retract kita coba. Nah, retract-nya juga, kondisi retract-nya juga masih bagus ya. Oke. Nah, terus kondisi door trim juga kita periksa, kondisinya juga masih bagus, masih oke. Nah, ini bahannya bahan fabric, bahan kain. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa. Nah, karena apa? Karena kalau sealer pintunya itu cacat, berarti pintu ada indikasi reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang berikut kita periksa mesinnya. Kita periksa mesin, kita buka kap mesin. Nah, Suzuki SX4 ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda roda depan. Nah, seperti itu. Untuk memastikan mobil kondisi mesinnya masih oke, yang pertama kali kita ngelihat dari getaran mesin, terus kedua dari ritme suara mesin. Jadi mesinnya bagus, dia suaranya masih konstan, peraturan. Terus habis itu juga getaran mesinnya minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita lihat ini di kap mesin, dia juga ada sealer kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu ini di bagian depan apron besi yang memanjang, kita periksa juga kondisinya, samping semua, bagian bawah kita periksa semua, pastikan bahwa aman, tidak bekas reparasi atau cat ulang. Nah, terus untuk memeriksa mobil tidak kena banjir, kita perhatikan adalah komponen-komponen metal seperti baut-baut segala macam di mobil. Pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat dan tidak ada sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, terus habis itu juga yang perlu kita periksa, dia fan listriknya untuk pendinginnya, kita pastikan bahwa fan listriknya itu masih berputar secara normal ya, seperti itu. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas ya atau second dengan ya crossover ya, crossover dengan kapasitas 5 penumpang dengan merek Suzuki yang terkenal perawatannya mudah dan murah. Terus dia bensin juga irit. Terus habis itu juga tingkat kenyamanannya juga masih lumayan oke, dan bentuknya juga nggak ketinggalan ya, sampai sekarang juga masih tetap up to date. Mungkin
Suzuki XX4 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Gitu. Oke, nah sekarang kita pindah ke bagian belakang ya, posisi duduknya bagaimana. Nah, saya masuk ke bagian belakang ya. Oke, nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom mungkin sekitar 7 jari. Nah terus habis itu headroom saya masih ada dapat sekitar 4 jari. Nah terus habis itu ini juga bangku belakang, dia terdiri dari 2 senderan kepala. Terus habis itu di sini ada senderan tangan ya, senderan tangan yang cukup oke ketinggiannya, cuman memang bentuknya agak kecil ya, agak kecil. Nah tapi masih oke lah seperti itu. Nah terus apabila ruang bagasi mau diperluas, ini bisa dilipat 60% 40% di sini, dilipat ke depan. Nah terus habis itu di sini ada cup holder sama ada kantong kecil penyimpanan terbuka. Nah di sini ada gantungan buat naruh barang. Nah di sini ada kantong di belakang jok. Nah di sini bisa buat cup holder ya di sini ya. Oke. Nah terus habis itu kita lanjut ke door trim ya. Nah ini kondisi door trim juga masih oke, masih bagus. Nah dia juga sudah dilengkapi dengan child lock. Nah terus sealer di pintu juga perlu kita periksa juga. Nah kondisi sealer di pintu bagaimana, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita berlanjut ke bagasi ya. Nah ke bagasi, dia pembukaan bagasinya dia di sini ada ini, ada tuas, dia ada tombol ya, tombol elektrik. Jadi kita tinggal pencet. Nah seperti itu, tapi dia masih pakai hidrolik biasa ya, belum listrik seperti itu. Oke. Nah di sini ada tray penutup. Nah terus bagasi masih cukup oke ya untuk ukuran crossover kecil seperti itu. Oke. Nah di bawah sendiri itu ada ban cadangan, tapi dia temporary ya, sementara, yang ukurannya lebih kecil. Nah di sini ada penyimpanan dongkrak juga ada di sini. Nah di sini juga perlu kita periksa nih, jangan sampai ada bekas perbaikan di bagian sini dan tidak ada karat, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir dan bekas nabrak belakang. Nah terus habis itu apalagi, oh sealer, lupa saya, sealer pintu belakang juga perlu kita periksa kondisinya seperti apa. Dah. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke sini. Nah ini di sebelah kiri ya buat ngisi bensin. Nah terus sekarang kita periksa di sini ya, door trim. Door trim kondisi masih oke, masih bagus. Nah terus sealer di pintu juga masih aman, masih bagus gitu. Oke. Nah ini child lock juga ada. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang ya. Nah jok kita perhatikan juga, kondisi jok juga masih oke, seperti itu. Nah ini kondisi dashboard secara keseluruhan. Nah sekarang kita lanjut ke sini ya. Nah sini kita periksa. Nah door trim kondisi juga masih oke. Nah ini sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Gitu, oke. Nah sekarang ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan, jok juga masih oke ya, jok supir sama jok penumpang. Oke. Nah sekarang kita masuk ke dalam. Nah pada saat kita masuk ke dalam, lagi coba kita periksa ya. Ini kondisi setir masih oke, kulit jeruknya masih oke, kondisi setir juga untuk ukuran tahun 2008 masih cukup bagus seperti itu. Nah ini ada pengaturan buat audionya ya, volume sama buat nyari saluran. Nah terus di sini ada MID ya, ada MID kecil buat jam, buat suhu, sama buat berapa konsumsi kilometer. Juga bisa dirubah-rubah juga sih, beberapa pilihan seperti itu. Oke, nah AC kita periksa, AC juga kondisi juga masih oke, masih dingin. Ini tombol buat lampu hazard. Nah terus di sini audio masih standar, bisa MP3, bisa CD, sama bisa radio. Nah terus AC pengaturannya cukup lengkap ya. Ini buat suhu, terus habis itu ini buat nyala matikan AC, ini buat ventilasi luar dalam, terus habis itu ini buat kecepatan AC, terus di sini buat arah semburan AC. Nah terus di sini buat defogger belakang juga sudah dilengkapin ya, ada. Nah di sini ada kantong penyimpanan terbuka yang cukup dalam ya, seperti itu. Nah ini ada lagi nih kantong penyimpanan yang kecil, terus di sini colokan rokok atau power outlet. Nah di sini bisa 2 cup holder. Nah terus dia manual ya, kecepatan 5 kecepatan plus mundur. Nah ini rem tangan. Nah ini juga jika kita mau memeriksa mobil aman tidak kena banjir dari sini. Apabila di kunci seat beltnya itu ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah di sini ada kantong laci penyimpanan tertutup.
Nah, dia juga sudah dua airbag ya. Ini airbag 1 sama airbag 2 di sini. Oke. Nah, di sini di pintu ada cup holder 1 sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga cup holder sama kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus kita ke atas. Ke atas sun visor. Oh, ada cermin. Jadi di supir sudah dilengkapi dengan cermin. Terus habis itu di penumpang juga ada cerminnya ya, sun visor bisa dibuka seperti ini. Oke. Nah, terus habis itu spion juga udah bisa diatur kesilauannya secara manual ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya tentang Suzuki SX4 X-Over 1,5 manual tahun 2008. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon saya, terus habis itu deskripsi mobil, terus alamat, simulasi kredit, harga saya cantumkan di di deskripsi dari video. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, sama tuker tambah bisa. Nah, terus habis itu juga ada rekanan kami juga yang masih bisa memberikan pembiayaan dengan sistem kredit syariah. Nah, terus jangan lupa juga apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil, yang pertama kita bisa melihat kualitas mobil mulai dari performa mesin, terus kaki-kaki, terus habis itu kopling sama perpindahan giginya seperti apa, terus habis itu juga pengeremannya, terus habis itu power steeringnya, terus habis itu kenyamanan berkendaranya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel dan klik juga notifikasi agar bisa mendapat pemberitahuan video-video kami yang berikutnya. Dan follow juga kami di sosmed, di Facebook Zal Motor, terus Instagram FF Puspar, terus habis itu juga di TikTok sama di Twitter ya, di Zal Motor channel. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.